Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa kembali dalam ibadah online kita, kelas praremaja hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Adik-adik, Lesu berharap kalian tidak bosan ya dengan ibadah online ini. Sambil kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Walaupun kita online dan kelihatannya membosankan, tetapi ini tetap adalah ibadah kita yang sebenarnya. Kita berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu peliharakan kami. Hingga saat ini, Engkau telah menganugerahkan kepada kami tubuh yang sehat. Dan juga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun online, di mana beberapa dari rekan-rekan kami mungkin tidak bisa mengikuti ibadah online, di mana mereka dengan keterbatasan perangkat elektronik mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa menikmati ibadah secara online. Biarlah Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap menjagai mereka dan memberikan mereka semangat untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Mohon Tuhan menurunkan Roh Kudus-Mu untuk kami, supaya kami dapat memuliakan Engkau melalui hati dan suara kami, dan juga belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui sebuah pujian berikut ini. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan ku.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat sungguh-sungguh dengan penuh konsentrasi. Kami dapat belajar akan firman-Mu. Kami dapat mengerti apa yang hendak Kau katakan kepada kami melalui pembacaan hari ini. Bapa, tolonglah kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong juga yang hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini Lose memberikan judul Daniel yang berani tampil beda. Memang dalam beberapa minggu ini kita belajar teladan dari tokoh Daniel ya. Sudah 2 minggu kan kita belajar tentang tokoh Daniel. Hari ini kita akan belajar kembali teladan dari tokoh Daniel. Dan ini menjadi pokok bahasan yang terakhir untuk belajar mengenai teladan dari tokoh Daniel. Minggu depan kita akan belajar tentang materi yang berbeda. Adik-adik, lo semua tanya, pernahkah kalian merasa malu, segan, atau bahkan malas berdoa? Pasti pernah ya. Nah, apa alasannya? Beri contoh ya. Misalnya, ketika Lose menyuruh kalian memimpin doa. Adik-adik tolong buat rekaman doa untuk doa persembahan ya. Maka ada beberapa anak yang menjawab, aduh jangan saya dong Lose, malu Lose. Atau Lose beri contoh, misalnya kalian diajak orang tua kalian makan di luar, misalnya di restoran. Nah, kemudian sebelum makan biasanya kita berdoa. Tapi karena restorannya rame, jadi malu berdoa ya. Akhirnya berdoa langsung makan ya. Atau mungkin juga ada perasaan malas berdoa. Oh, Lose hari ini tugas sekolahnya banyak, PR-nya banyak, tugasnya banyak, aku capek. Aku sudah belajar dari tadi. Sekarang aku sudah capek, sudah mau tidur. Lain kali aja dah berdoanya. Mungkin kalian pernah gitu juga kan? Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tokoh Daniel tentang kehidupan doa Daniel. Ya. Pada saat Daniel dibawa ke Babel, pada saat itu dia masih muda, ya, badannya masih kuat. Nah, Daniel pada saat dibawa ke Babel, pada saat itu rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Kemudian, kalian ingat kan ceritanya? Kemudian Raja Nebukadnezar bermimpi, ya, yang mimpinya ada patungnya itu. Kemudian setelah Raja Nebukadnezar meninggal ya, nah kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Belsyazar. Kalau kalian ingat cerita sekolah minggu, pada saat Raja Belsyazar ini, kemudian Raja Belsyazarnya yang berpesta pora, kemudian di dinding muncul sebuah tangan ya, telapak tangan ini menulis di dinding. Tidak ada yang bisa mengartikannya kecuali Daniel ya. Jadi Daniel sudah mulai hidup mulai zaman papanya Belsyazar sampai sekarang zamannya Belsyazar. Nah, adik-adik, dalam mimpi Raja Nebukadnezar diceritakan bahwa nanti kerajaan Babel akan jatuh ke negeri lain ya. Nah, saat ini yang hendak Lose ceritakan adalah masa di mana kerajaan Babel di bawah pemerintahan Belsyazar akhirnya jatuh ke kerajaan Media Persia ya. Nah, ceritanya pada saat itu
setelah bermimpi itu ya, Tuhan mengatakan bahwa engkau akan ditimbang. Ternyata terlalu ringan ya. Jadi artinya kuasa dari Raja Belsasar akan segera berakhir. Dan benar juga ya. Kemudian datanglah musuh ya yang menyerang itu ya dari kerajaan Media Persia. Kemudian dia menyerang kerajaan Babel dan akhirnya Raja Belsasar ini dibunuh. Ya, zaman dahulu itu ya, kalau perang menyerang kerajaan musuh, maka biasanya yang kalah itu rajanya dibunuh ya. Jadi Belsasar dibunuh. Kemudian juga menjadi kebiasaan bahwa selain rajanya dibunuh, biasanya pengikutnya atau pegawai-pegawainya ya, penasihat-penasihatnya, menteri-menterinya itu biasanya juga dibunuh sekalian ya, dibunuh juga. Nah, dalam saat itu Daniel termasuk adalah orang kepercayaan ya, orang pejabat pada saat pemerintahan Belsasar. Nah, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, maka Daniel itu dan kawan-kawannya tidak dibunuh. Ya, dia selamat. Bahkan kemudian raja yang baru dari kerajaan Media Persia ini, yaitu Raja Darius, itu ternyata sayang kepada Daniel ya. Karena Tuhan sudah menolong Daniel ya, memberikan Daniel hikmat dan bijaksana sehingga dia disayang oleh Raja Darius. Nah, adik-adik, biasanya kalau ada orang yang disayang, disukai, kemudian jabatannya sudah tinggi, dipercaya, pasti banyak juga orang yang iri hati. Ya, misalnya kalau di sekolah itu ada guru yang suka pada salah seorang anak atau suka pada kalian, itu biasanya juga ada teman-teman yang iri ya. Begitu juga dengan Daniel ini. Nah, banyak orang yang merasa iri dengan Daniel ya. Kemudian biasanya kalau orang yang iri itu apa yang dilakukan? Berusaha mencari-cari kesalahan supaya dapat menjatuhkan ya, memfitnah dan menjatuhkan. Nah, orang-orang yang iri ini dia berusaha mencari kesalahannya Daniel. Adik-adik, kalau biasanya pejabat ya, itu kesalahan yang umum itu biasanya apa? Ya, biasanya kalau enggak korupsi, tidak jujur dalam pekerjaannya, terus misalnya juga suka bermalas-malasan ya, atau mungkin ada juga yang pilih kasih ya. Jadi kalau temannya atau kerabatnya atau mungkin orang-orang kaya itu didahulukan ya. Nah, orang-orang ini berusaha mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi apa yang dapat mereka temukan? Ayo kita baca. Kalian ambil Alkitab kalian, kita baca sama-sama ya. Hari ini kita baca dari kitab Daniel 6. Kitab Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, jadi karena mereka tidak mendapatkan kesalahan di dalam pekerjaannya Daniel, maka mereka berusaha
memfitnah melalui iman percayanya kepada Allahnya. Ya, kemudian singkat cerita orang-orang ini menghasut raja ya. Nah, ini Yesus sertakan gambarnya ya. Orang-orang yang menghadap raja dan mereka menghasut raja ya. Nah, yuk kita coba lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-7. Pasal 6 ayat ke-7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa." Nah, adik-adik, dari bacaan itu kita dapat mengetahui ya, ternyata mereka ini memang berniat untuk menjatuhkan Daniel karena mereka tidak mendapati kesalahan. Jadi kesalahan itu dibuat ya, kesalahannya dibuat ya, supaya Daniel ada salahnya. Nah, pada saat itu ternyata rajanya ini tidak teliti karena sudah sibuk dipuji-puji ya. Dari bacaan awalnya tadi, "Ya tuanku raja, kekallah hidupin." Akhirnya raja itu menyetujui apa yang diusulkan oleh pejabat-pejabat ini ya. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kalau yang namanya peraturan yang dibuat oleh raja itu adalah suatu peraturan yang tidak dapat diubah ya. Perkataan raja adalah undang-undang ya, jadi tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dibatalkan. Nah, menurut kalian ketika undang-undang itu dibuat dan tentu saja didengar oleh Daniel, kira-kira bagaimana sikap Daniel? "Aduh, kalau aku berdoa nanti aku dimasukkan ke dalam goa singa. Apa yang harus kulakukan?" Nah, sekarang coba dibalik. Kalau misalnya adik-adik ini jadi Daniel dan mendengar ada peraturan seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan adik-adik? Opsi yang pertama, 1, pasti kalian gak berhenti berdoa ta? "Aduh, wis berhenti aja berdoa daripada masuk ke goa singa dan jadi santapannya singa." Ya, kalau kita tidak berdoa berarti hubungan kita dengan Allah terputus. Ya. Opsi yang kedua, berdoa secara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau berdoa jangan sampai kelihatan orang ya. Masuk ke dalam kamar mandi, ya. Supaya tidak dilihat orang. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa dengan sembunyi-sembunyi, apakah itu nyaman? Ya, tentu saja tidak nyaman ya. Dan itu juga menjadi suatu beban yang sangat berat ya. Kita juga tidak menjadi saksi Tuhan ketika kita berdoa dengan sembunyi-sembunyi, berdoa dengan penuh rasa ketakutan ya. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Daniel? Ayo kita baca ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Adik-adik, pada zaman itu, pada zaman Daniel ya, ketika
karena mereka sudah tidak di Yerusalem lagi, mereka sudah dibuang ya ke negeri Babel. Nah, mereka kalau berdoa itu biasanya menghadap ke arah Yerusalem ya. Jadi kalau sekarang itu ada bahasa kiblat ya. Nah, jadi kalau berdoa itu arahnya Yerusalem di sebelah mana? Mereka menghadap ke sana. Ya. Nah, mereka berdoanya itu biasanya di tempat yang terbuka. Memang itu kebiasaan pada zaman itu. Kalau zaman sekarang kita tidak diharuskan untuk berdoa menghadap ke Yerusalem atau di tempat terbuka ya. Nah, kebiasaan ini tidak menghalangi Daniel untuk berdoa ya. Dia tetap berdoa seperti biasanya dia melakukan doa. Nah, ini lo sertakan juga gambarnya ya. Nah, ketika Daniel berdoa, maka ada orang yang sudah membuntuti ya. Mereka memang dengan sengaja ya, dengan maksud untuk mengintai ya. Lah iki ayo rek. Wah, sudah mau masuk kamar, sudah wayahe berdoa, sudah waktunya berdoa. Ayo cepat-cepat ke sini. Nah, supaya banyak saksinya, ya. Nah, akhirnya mereka memang mendapati Daniel sedang berdoa. Jadi mereka menemukan alasan untuk mempersalahkan Daniel. Nah, singkat cerita, Daniel dihadapkan kepada raja karena dianggap melanggar undang-undang yang sudah dibuat oleh raja. Dan tentu saja raja tidak bisa menyangkal lagi karena memang apa yang sudah dikatakannya sudah dijadikan undang-undang, tidak bisa dibatalkan lagi. Namun bagaimana perasaan rajanya ketika Daniel memang tetap harus dihukum dimasukkan gua singa? Coba kita lihat ya di ayat yang ke-15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ya, sebenarnya raja juga merasa kasihan ya, dia tidak ingin Daniel dihukum ya, karena memang raja tahu bahwa Daniel tidak melakukan suatu kesalahan yang pantas untuk dihukum. Tetapi karena undang-undang itu tetap harus dijalankan, ya tetap akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, dalam cerita ayat-ayat selanjutnya juga dikatakan raja itu semalam-malaman dia tidak bisa tidur ya, dia gelisah. Sampai pada pagi-pagi sekali dia langsung cepat-cepat menemui Daniel di gua singa, di depan gua singa dan bertanya kepada Daniel ya, untuk melihat apakah Daniel baik-baik saja ya. Kemudian ternyata Daniel dalam keadaan baik ya, dia tidak dijadikan santapannya singa ya, bukan santapan makan malam dan sarapan pagi ya. Danielnya selamat ya. Nah, kemudian raja menarik keluar yang menyuruh orang mengeluarkan Daniel, bahkan pejabat-pejabat yang memang dengan sengaja ya berusaha memfitnah Daniel, akhirnya mereka yang dimasukkan ke dalam goa dan menjadi santapan singa ya. Nah, dari peristiwa tersebut Daniel memuliakan Tuhan melalui apa yang sudah dilakukannya. Coba kita baca ya di ayatnya yang ke-27, di mana Raja Darius mengirimkan surat kepada segala bangsa yang berbunyi demikian, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman
singa-singa, ya. Melalui surat ini bahwa raja memberikan perintah bahwa setiap orang juga harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Nah, adik-adik, melalui pelajaran Alkitab kita, bacaan kita hari ini, apa makna yang dapat kalian petik? Yaitu Daniel memiliki kehidupan doa yang baik, ya. Apakah berdoa itu penting? Menurut kalian penting? Ya, doa itu penting. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan Allah, artinya kita putus hubungan, ya. Kalau misalnya kalian sudah nggak mau berteman dengan teman kalian lagi, maka hal yang pertama kalian lakukan adalah biasanya apa? Nggak mau bicara lagi, ya. Jadi kalau kalian nggak mau bicara dengan Tuhan, itu berarti kalian juga tidak mau berdoa kepada Tuhan, ya. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kita, ya. Sebuah pepatah mengatakan doa merupakan nafas bagi jiwa. Doa merupakan nafas bagi jiwa. Bisakah manusia tidak bernafas tetapi tetap hidup? Tidak, ya, tidak ada, ya. Yang namanya manusia tetap hidup jika dia bernafas. Begitu juga jiwa kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan kalau kita memiliki kehidupan doa dengan Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya saat ini ada banyak hal yang membuat kita menjadi malas berdoa atau tidak ingin berdoa lagi kepada Tuhan, atau bahkan kita malu berdoa ketika kita berada di tempat umum. Kiranya hari ini kita dapat mengambil teladan dari tokoh Daniel yang tetap setia berdoa walaupun ada halangan, yaitu undang-undang yang akan mempersalahkan. Saya harap kalau misalnya ada adik-adik yang sudah mulai undur dalam kegiatan doa, melalui firman Tuhan hari ini dapat diberi semangat untuk bangkit kembali, berdoa kembali, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat meneladani kehidupan Daniel dalam hal kesetiaannya di dalam berdoa kepada Engkau. Tuhan, kalau Daniel berani tampil beda, tetap berdoa kepada Engkau. Kiranya Engkau juga memberikan kami keberanian juga untuk berani tampil beda, tetap berdoa walaupun apa yang menjadi halangan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita akan pujikan sebuah lagu, Aku Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia.
ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kiranya Engkau dapat menerima persembahan dari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Aaron yang sudah melayani kita melalui doa persembahan dan doa penutup ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, Lose berharap kalian tidak bosan untuk ibadah online. Kita tetap berdoa, berharap bahwa kita tetap bisa beribadah walaupun di rumah, ya. Kita juga berdoa untuk kalau misalnya ada teman-teman kalian di mana tidak bisa beribadah, misalnya karena gerejanya memang tidak ada ibadah online, ya. Kita tetap berdoa supaya mereka pun tidak menjadi jauh daripada Tuhan, ya. Juga adik-adik jangan lupa untuk berdoa supaya pandemi ini bisa cepat berlalu, ya. Supaya kita bisa bersama-sama beribadah lagi di gereja. Oke adik-adik, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali, kita berjumpa minggu depan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.